Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji tetap bagi Allah, khusus bagi Allah yang pantas kita syukuri dan ucapkan alhamdulillah. Selawat dan salam kita panjatkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa buat tabi'in, tabi'an, atba'ut tabi'in yang senantiasa mengiring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ulama dengan jasanya sehingga ajaran Islam sampai pada kita, sehingga alasan itulah kita berada kumpul di sini. Mudah-mudahan semua ada dalam rahmat dan hidayah Allah. Amin. Serta mendapat keridhaan Allah. Hari ini amal ini mudah-mudahan dicatat menjadi amal terbaik yang akan menjadi syafaat yang akan menolong kita nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah. Sebelum ke materi, dalam sebuah sejarah ada dua sahabat. Kopi mainkan. Ya Ustaz mana? Kasih tuh nggak puas. Ih, kok ya Ustaz? Maaf Ustaz. Heran jadi. Udah. Maaf ya. Dua sahabat datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahabat, calon sahabat. Calon sahabat. Hendak masuk Islam. Masuk Islam berarti nu ngaranna asup mah di luar ka jero. Nah, lamun di keluar ka jero gede mulai siap keluar asup berarti non muslim asup Islam. Kuluna kudu berucap syahadat. Kata Rasulullah, dua calon sahabat itu datang, ya Rasulullah abdi rek masuk Islam ya. Sebosan lah hirup ngaco, sebosan dudu nyawai, na pikiran teh urusan teh dunia, salaki, pegawaian, sebosan sampai yang asup Islam supaya hirup abdi paripurna. Supaya hirup abdi paripurna. Nah, SOP-na lamun aya sahabat dulu dalam sejarah itu, SOP-nya lamun aya sahabat, calon sahabat datang itu pasti ditawarkan. Dia mualaf lah, ceritanya dia mualaf. Nah, dalam kajian Islam, dalam hukum Islam bahwa mu'alaf itu hidupnya kudu dijamin. Wah, jadi AA ngajak ketika asup Islam diantep lah gitu. Jadi hukumna lamun geus mu'alaf hidupnya kudu dijamin, daharna dijamin, keselamatannya dijamin, darahnya dijamin, kecelakaan naon segala macam dijamin ku urang. Kasalamatana ge dijamin. Jadi mu'alaf teh makanya di dalam Al-Qur'an bahwa keresahan zakat diantaranya adalah mu'alaf. Mu'alaf mah harus dijamin. Nah, artinya mang lamun amang ngajak asup Islam berarti kudu tanggung jawab jeung urusan-urusan eta na. Da sabab wajib eta mah. Nah, ulah ngajak terus diantepkeun, mana ngajak aja orang jero rek naon aing ka cicing. Balik we kan gitu. Kudu dijamin eta. Ternyata orang ngajak katanya. Siap. Dan itu secara usul fikih berlaku itu kias bahwa orang ngajak ngaji terus diajak ngaji terus teh diantepkeun kumaraneh. Eta teh ngaruh sarua. Aing ngaji we diajak kebutuhan hirupna teh ditanya-tanya. Bahaya. Jadi tetap kudu ditanya. Nah, Rasulullah sandek ngurus jelema ieu. Akhirnya disanggaplah ku para sahabat anu segala macam. SOP-na kitu mah. Jadi lamun aya anu rek asup Islam net ibadah segala macam dijamin kahirupanan otomatis urang kudu jadi organisasi anu modern. Agama Islam anu modern ulah ripu. Sate. Taruang Reksa, barek kopi gitu. boleh kopi kan ieu.
Mang nah ente yuk. Bisa tinggal saya nak. Ya. Ah, lanjut cerita. Barometer baheula iman dan takwa itu zaman dulu itu adalah orang masuk kudu ikut perang. Selain sholat, puasa segala macam, barometernya iman takwa itu perang bu. Nah, ibu kedua suami hiji-hiji nanti titah perang wajar, kudu daek. Nya, ibu boga anak hiji-hijina remaja titah perang ku Rasulullah kudu daek. Cek Rasul dak perang ini kabeh. Aib jeung goreng kesebutna lamun teu bisa ini teu ngilu ini perang. Jadi patokan baheula mah iman teh wah berat pisan. Kecak iman. Ya, asup jadi ngilu perang. Dalam peperangan pertama, sahabat yang satu udah jadi sahabat maut. Punten di. Oke. Oh ya Ustaz emangnya. Cangkrit. Oh ya Ustaz. Sana yang sepiring ewan tidak sampai. Ieu makan saya nu ulang tahun. Resep kedua eta. Alhamdulillah. Kana si sehat. Jadi kapungkur ge sami aya sate kapungkur. Siap. Ya, orang ya mati. Ya. Sahabat hiji ceurik, Rasulullah hari itu mautnya mati syahid kan tutup buku ditutup. Dia sebagai seorang suhada. Dan suhada mah derajat nanti di yaumul akhir di surga nage direnekeun jeung para rasul. Maren punten saha nabi saha? Punten nabi sanes nabi, abi mah maot ya. Kan nanya gitu kan. Jadi ya betul terang abi kan Musa cek gitu. Ya. Jadi para orang anu mati syahid mah ngahijina ge jeung para rasul nanti di yaumul akhir. Luar biasa. Syahid karena Allah na ikhlaskan derajat ke tingkat tinggi lah patokan derajat. Nah si sahabat anu satuna ciri ya Rasulullah nyesel di abdi teu pae maot hari itu mah maot abdi teh asup Islam teh hayang syahid sesuai anu dijanjikeun supaya abdi nembus dosa-dosa nu kamari lantas saya mati di peperangan lantas saya masuk surga. Keun we cek Rasul teh kewe da aya perang deui ya. Tahun perang sudah nanti mau netepi ka beberapa kali teu maot-maot. Si sahabat itu teu maot. Banyak kan peperangan di Islam itu sejarah banyak sekali peperangan dan orang itu tidak mati-mati. Kebayang kesal mah hayang pae aing teu pae cara rangkeul hayang ngadek gitu. Teu maot-maot. Dia terbayang bahwa balasan orang yang syahid itu surga tembus mah kayak cek nanti masuk surga dicek itu kayak VIP cek su pesan 37 kayak rapid test kayak di karantina lah langsung lebat suhada mau antri kayak antrian cupopong kira condong eueuh langsung VIP suhada. Nah terbayang oleh si orang itu bahwa orang yang mati syahid mah VIP surga. Alah, itu kudu ngitung-ngitung. Tapi dengan berjalan waktu, berjalan umur, dia sakit, akhirnya mati di tempat itu. Mengenaskan asup Islam, dia hayang ngiluan perang, geus ngilu perang beberapa kali teu maotna aya dina kasus. Kisah dalam sebuah diskusi ketika di yaumul akhir nanti justru yang pertama dipanggil itu orang yang mati di atas kasur. Oh ya? Ya, di atas kasur. Ada orang mati di atas kasur, tapi sebelum kasur ada lagi. Itu masuk neraka gitu. Alhamdulillah. Ya, orang mati di atas kasur, idealnya kan cek janji Allah orang syahid masuk surga. Iya. VIP itu. Tapi ketika mati bareng dan ngumpulna bareng kan kere unian di alam mahsyar. Nu maut ayeuna jeung maut zaman baheula ngempel sareng. Ya. Termasuk Nabi Adam. Termasuk umat Nabi Adam. Ketika nanti dibangkitkan di yaumul ba'ats itu di hari apa? Hari kebangkitan sama.
Mungkin orang yang gabung jeung para sahabat, mudah-mudahan amin. Gabung. Nah, ketika dipanggil asup ke surga, justru nu panggalana di geron teh justru yang mati di atas kasur. Malaikat orang itu protes, ya Rasulullah, ya wahai Allah, kan janji anjeun, janji Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji para sahabat, janji para tabi'in, para ulama, bahwa orang yang mati syahid itu justru orang yang akan masuk surga duluan tanpa dihisab. Nah hari syahid itu punten syahid itu mau ke dina luhur kasur, tapi justru dia yang lebih utama dipanggil. Kata para malaikat, ente kudu apa? Justru umur yang panjang lalu menyebabkan dia masuk surga melebihi para syuhada. Kenapa? Karena selama hidupnya dipakai zikir, dipakai tafakur, dipakai ingat ke Allah, dipakai berjuang di jalan Allah. Artinya apa? Bukan berarti ngaremehkeun mati syahid. Aya nama perang geus eueuh. Dek mana supaya di kana surga. Perang teu puguh perang lain. Beda jeung zaman dulu. Tidak ada alasan untuk orang mati syahid hari ini. Kudu dipikiran heula, dibulak-balik, kudu didebatkeun jeung para ulama. Itu bener, itu perang bakal mati syahid, debatable. Tapi dulu ya. Nah, pikeun supaya sampai ke surga yang VIP itu apa? Yang harus dilakukannya harus dilakukan. Nah, ya dikir yang diajar. Siap? Siap. Kopi dan saya. Gila. Ya. Siapa? Main kan. Gambar pitnya lope. Usahanya. Ya Ustaz. Itu bro. Teu aya. Assalamualaikum. Ya, jadi panjang umur teh kudu berkah. Walaupun perang geus eueuh, lahan tiket keur masuk surga banyak. Ibu nahan tunun, teteh nahan tunun, nahan capek, kudu ngaji segala rupa. Banyak. Walaupun macam-macam kan motif ngaji. Ya karena daripada nonton TV wae di imah mending ngaji ulin gaul di majelis kantor. Atau gaul pagawean di imah segala macam. Atau mampir saat balik ke imah, mampir rakaat macam-macam. Tapi mudah-mudahan hari ini seluruh amal seluruh niatnya dirubah karena Allah. Bismillah kita ngaji. Ibu bapak sekalian majelis tato yang mudah-mudahan Allah berkahi dan rahmati. Seperti yang saya pernah bilang bahwa hirup teh alur cerita. Hirup teh alur cerita. Dibaca ku ente, teu dibaca ku ente, cerita eta bakal tamat, bakal tepi. Kali deh. Hirup teh cerita, dibaca, dilenyepan, diperhatikan, ente fokus, ente ngalamun, cerita itu bakal beres. Cerita yang mana? Ceritanya itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Ceritanya, cerita hidup itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang pernah saya bilang. Wah, siapa? Yang mana ceritanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, kaidah. Bahwa hidup itu rangkaian cerita. Lain dipurakeun ti langit begitu saja, enggak. Bukan kejadian bapak ente ruat laet kesang teka hajanyin mana lain dihaja ku Allah dihidupkan. Bukan berarti ada di paraban orang gede teh karena orang diajar orang jadi pinter, karena orang diajar orang jadi bukan hanya itu, sengaja Allah beri. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ingat dulu namanya teh harga lainna naon, bukan siapa-siapa. Siap? Hanya Allah menjadikan wakum fa'ahyakum. Allah jadikan kalian sebagai sesuatu manusia. Siap. Ada dari Palangkaraya pengen disapa sama Ustaz dari Majelis Tato dan kalau bisa ngomongnya Indonesia. Oke.
Jadi Palangkaraya Siap. Lotan. Salam Kalimantan. buat majelis Palangkaraya. Mudah-mudahan. Belum. Oh belum. Iraha ayeuna. Ya, dia ikut live Oh, katanya. Lanjut. Jadi hidup itu adalah rangkaian cerita. Ente fokus, ente enggak, mati mah bakal. Semua orang pasti mati. Derajat mati yang beda-beda. Siap, derajat mati yang beda-beda. Ada yang mati ketika kerja, ada mati di jalan, ada mati dalam keadaan dosa, ada mati dalam keadaan soleh, ada mati di masjid, ada mati di pelataran, ada mati dimanapun, kapanpun dimanapun, mati pasti menyebut, tidak bisa ditolak-tolak. Apa yang harus disiapkan? Berarti yang harus disiapkan adalah bekal ketika kita setelah mati. Kapanpun dimanapun orang kudu siap ya. Siap mah? Siap mati. Oh, luar biasa. Bekal yang pertama apa Bu? Pak, bekal iman. Iman, rasa iman dalam hati. La ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bekal nama eta we. Ente teu salat, ente teu ngaji, ente teu puasa, ente banyak melakukan dosa, punya itu cukup. Minimalis. Apa? Iman. Di dalam keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis banyak. Siapa saja yang tercantum di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, jaminan garansinya dawalal jannah. Cuman sayang, kebanyakan itu hanya manis di bibir. Hanya manis di bibir. La ilaha illallah, tiada Allah, tiada yang patut disembahi kecuali Allah. Dari yang diibadahi itu apa Bu? Yang jadi tujuan. Siap? Yang jadi tujuan, yang jadi harapan, yang jadi cita-cita. Siap? Yang jadi tempat minta, yang jadi tempat curhat, yang jadi tempat berbagi ketika senang dengan ekspresi syukurnya, yang jadi berbagi ketika susah dengan doanya. Siapa? Allah. Kalau itu aja dibolak-balik masih liar itu dibolak-balik, kerboga duit ingat kalau, kersangsara ingat kalau. Kacau. Eta mah imana dibolak-balik. Siapa keur teu boga duit ingat kalau, ingat kaing. Siapa? Ari keur boga duit bohongan. Eta teh iman anu dibolak-balik. Perbalna mah geus bener. Sahadatna mah geus bener, unggal salat ngucapkeun syahadat. Tiap adzan dia mengumandangkan syahadat. Tapi dalam perilaku, dalam otaknya hanya harta, hanya gawe. Mun teu boga gawe, hidup biasa kumaha dulu. Siap. Ruhna aya dina pagawean, ruhna aya dina proyek, ruhna aya dina order, ruhnya ada di warung, ruhnya ada di jajanan, di makanan, jualan segala macam. Tanpa itu hidup asa hampa. La ilaha illallah itu. Ingat. Sumber semangat, sumber kecintaan, sumber harapan, sumber cita-cita, sumber penguat, faktor pendorong dia susah, faktor pendorong dia senang, faktor pendorong dia optimis, itu teh ilah. Tah konsep syahadat teh eta. Sing saha siapa saja orang yang terdapat iman la ilaha illallah dalam hatinya, Allah dibawa dalam situasi kapanpun, dimanapun, kejadian apapun. Eta inti iman tuh. Ya. Jadi fikih ibadah teh kita we amalan. Yang pertama, Allah menjadi ujung dan pangkal dari setiap perbuatan. Sekali lagi, Allah menjadi pangkal dan ujung dari seluruh perbuatan. Apa pangkalnya? Siap? Pangkal perbuatan itu apa? Ketika mulai sesuatu maka ucapkan bismillah. Apa artinya? Dengan ungkapan bismillah
bahwa kita yakin kalau kita mau megang, kita baca bismillah, berarti kita yakin bahwa tangan ini, tenaga ini, jari yang sempurna yang bisa ngelipet itu hanya Allah yang kasih. Itu teh bismillah, man. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Kan iman itu, ibadah itu ada kaifiat, aya hate, aya rukun, ada syarat. Terkumpul itu wahate percuma. Tidak ada tasawufnya, tidak ada rasanya, percuma. Bukan hanya rukun dan syarat, tapi hatena kudu fokus. Jadi bismillah itu harus bismillah. Yang mengandung iman adalah bismillah. Ketika mengucapkan bismillah, yakin bahwa apa yang ia lakukan, sarana yang ia miliki ketika mau melakukan sesuatu, hasil nanti apapun yang terjadi adalah Allah yang menentukan. Bismillah tapi mun gagal aral kan edan sia. Engko bismillah kan bismillah teh. Apapun yang akan terjadi, la haula wala quwata illa billah. Kekuatan, keberhasilan, kesuksesan yang tertunda hanya Allah semata. Siap? Nah, itu kudu rudat gitu. Nah, ilah teh didinya konsep syahadat la ilaha illallah. Lanjut, Bu. Bahwa kewajiban manusia itu adalah untuk beribadah. Ada dua. Ada ibadah, ada muamalah. Siap? Agama mengatur bahwa ada ibadah ya ibadah tata cara, ada ibadah muamalah. Nah, kalau ibadah tata cara jangan banyak nanya. Sekali lagi. Kalau ibadah tata cara entong loba nanya. Nah, ari nu hitut bujur, ari nu kudu dikumah beungeut tong nanya. Oke, Bro. Siap. Eta mah geus ti dituna kitu tong banyak nanya. Contoh nu lain. Kenapa perempuan yang haid tidak sholat tidak wajib diganti, tapi ketika saum wajib diganti? Bedana naon? Sarua hanyir jeung bau. Muntu bersih. Siap? Tapi kenapa ari sholat mah tidak wajib diganti, ari saum wajib diganti? Tong nanya eta. Da eta mah ibadah kaifiat cek Rasulna kitu, kata Al-Qur'anna seperti itu, jangan banyak sami'na wa apa yang terjadi dalam ibadah mah harus ada kata para ulama bahwa sikap yang mesti dibangun ketika beribadah itu adalah wudu wa tador. Berarti mun bari nulis jadi populis ya. Banyak. Siap? Jadi mental psikologis orang ketika beribadah yang harus dibangun, perasaan yang dibangun itu apa ketika beribadah? Kata para ulama ada dua faktor. Yang pertama, ketika orang beribadah itu harus ada khudu, kho, dod, wawu, ain, khudu. Kemudian ada tadorru, ta, do, ro, wawu, ain, tadorru. Apa itu khudu? Khudu mah tunduk, tadorru mah ikhlas. Garis bawahi mah. Lamun ente maraneh rek ibadah, ada dua hal kondisi nu kudu disertakan ketika ente rek ibadah. Apa itu? Kata para ulama adalah khudu, ketundukan. Entong loba nanya bener teh nya, ulah kitu. Khudu tunduk. Naon manfaatna ulah ngomong kitu. Khudu tunduk taat. Itu bisa dingkengke neng panyanakeun cai. Eta teh wudu. Tunduk taat patuh teu loba nanya. Sami'na wa atona. Mental psikologis yang harus dipunyai ketika orang beribadah adalah tunduk taat patuh. Eta mencaprut aksesoris berarti. Siap? Salat tanpa perasaan itu aksesoris dulu aing daripada teu salat ayeuna. Ya Allah hampura. Kacau sih saya. Karena khudu tidak ada. Taat
tunduk patuh. Asa teu ngeunangeun teh salat. Bukan hanya itu. Jadi perasaan ketika sholat teh, perasaan tunduk, perasaan taat, perasaan patuh, perasaan ketika ibadah teh harus seperti itu perasaan. Hese, yakin hese. Tapi Allah dan Rasul menjamin lain loba, lain kuantitasna ibadah. Tapi ikhlas ketika ibadah itu dilakukan, kemudian mati menjemput, itu menjadi nilai. Siap? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah pae, jangan kalian mati dalam keadaan kalian tidak muslim. Lain Islam maksudnya mah. Nu ieu muslim tun duk patuh. Siap? Saya pernah di rumah sakit di Hasan Sadikin bersebelahan jeung pasien anu tabrakan eta keur apa jojorowokanna anjing goblok mana teu siap Pak bayang teu maot ka kumaha eta mau bahasa kotor keluar ketika dia menahan sakit. Nauzubillah summa nauzubillah. Sama bagian itu lepas coba namun ikhlas karena Allah. Itulah gitu. Yang kedua, efek psikologis nukudu anak hati nukudu dibangun adalah tador ikhlas nerimo legowo nampi apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah titahkan, apapun yang Allah perintahkan. Dua ya. Kenapa sholat ke masjid jadi berat? Tadaruna eueuh. Ya. Nah, berjamaah jadi berat. Tadaruna eueuh. Kenapa baca Quran malas? Tadarunya tidak ada. Ya. Dua. Ngasih seputaran ibadah. Ibadah teh ahli fikih membagi dua teh bener tadi Mang bahwa ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas. Ada ibadah langsung bertatap muka dengan Allah, langsung ngobrol dengan Allah, langsung curhat dengan Allah, sholat, puasa, segala macam. Kata Rasul, kata Allah menyatatna kita puasa, sholat subuh disaksikan ke para malaikat. Pertama ibadah mahdoh hablum minallah. Tapi ada ibadah ke Allah melalui perantara disebutna hablum minallah. Ajaibnya Pak. Ajaibnya hablum minallah. La yadkhulul jannata qati'un dalam sebuah hadis, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang pemutus. Siapa pemutus itu dari qati'ur rahim, orang pemutus tali silaturahim. Artinya apa? Yang menentukan masuk surga dan masuk neraka si orang itu adalah orang lain. Penting cek orang halus hate punya balad loba saeutik musuh alus mah eueuh musuh teh tutulung ka batur, simpati empati dibangun ka urang, deudeuhannyaan tetap ada di dalam diri kita. Itu teh menjadi suatu keniscayaan nu kudu diboga ku urang. Jangan melulu ulah kikir, ulah pedit, ulah suudon ka batur, kudu bager ka batur. Eta teh menjadi kepastian dan kemestian yang harus dilakukan oleh manusia. Hablum minallah. Ya, hablum. Kemudian efek dulur yang bagus, punya sali silaturahmi yang bagus. Man sa'a ayyub sato fi asyarihi fi rizkihi wa yunsa fi asarihi falyasir rahi. Dalam sebuah hadis,
Siapa saja orang yang hendak diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasir rahim, menyambung silaturahmi, loba balad, loba batur, loba dulur, hebro, di mana-mana loba baraya segala macam, eta teh pengaruh kana rezeki. Janji siapa? Janji Rasul. Apa yang diomongkan Rasul kata sunnah adalah Allah hakikatnya yang ngomong. Janji Allah bahwa orang yang baik pada orang lain akan diberkahkan rezekinya. Yakin, lamun ente teu yakin sahadat baca deui. Siap? Siapa saja orang yang baik pada siapapun, simpati dia bangun, husnudon dia bangun, empati dia bangun, dia akan tidak senang ketika orang tidak senang, dia akan merasa sedih ketika orang lain dalam kesulitan. Itu teh belum minana. Harus dibangun, harus. Karena yang menentukan dia masuk surga dan tidak masuk surga teh kadang-kadang manusia. Yang menentukan rezeki turun dan tidak turun adalah manusia. Yang menentukan umur panjang dan pendek adalah manusia. Di dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain, makanal abdu fi aunin ahi. Apa? Dalam hadis yang lain, bentar. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunin ahi. Artinya, kali ini saya bacakan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunin ahi. Demi Allah, kata Allah, aku akan beserta kalian, akan menolong kalian. Kapan? Ketika kalian menolong orang lain. Ya. Ending lagi emang, Babeta. Penting tuh berjamaah. Penting cipdongan ieu mah. Siap? Penting teu boga majelis, penting. Penting teu boga komunitas, penting. Supaya perjuangan, garis perjuangan dipikul bareng-bareng. Untuk apa? Untuk Allah. Agama Allah tetap terkumandang, adan tetap terkumandang. Allah terus dibawa dalam kapalku, walaupun bala-bala loba sate di bakal dahar Allah tahu ngobrol. Ya. Penting tuh, penting. Sabab manusia mah ibadatnya mahdoh, ajen goer mahdoh. Hablum minallah, hablum minan. Jadi tong kesel neng dicanak ngawas wengi-wengi karena motor tiris ya mengaji wae yeun. Nah gitu. Siap? Ya. Mama mengajak ngaji ka dieu ibu. Sanes? Iya, Mama ngaji ngajak ngaji itu ka mall ngedet nafsu. Lah gitu. Ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Selanjutnya, bahwa manusia itu tadi tugasnya adalah ibadah. Ayatnya Ad-Dariyat 5657. Wa ma khalaqtul Ad-Dariyat, surat Ad-Dariyat ayat 56 ayat 57. Yang wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ad-Dariyat ayat 56 ayat 57. Konsepnya adalah untuk ibadah. Ibadah udah saya udah kasih bahwa ibadah itu adalah tunduk, patuh, taat, legowo, ikhlas. Silahkan kembangkan bahasa dengan bahasa macam juga boleh. Mentalnya tadi ya. Kemudian ibadah itu dibagi dua. Ayah hablum minallah, ayah hablum minanas. Ada mahdoh, ada goir mahdoh. Hablum minallah itu teh mahdoh langsung. Hablum minanas goir mahdoh. Ibadah ka Allah via manusia. Kenapa harus ibadah?
Pertanyaan gitu ya. Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Kenapa manusia harus beribadah? Jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah itu? Manusia, kita. Artinya apa? Kita turun ke muka bumi, hidup di muka bumi, ada di muka bumi ini dengan kedewasaan dan umur geus karolot kieu, lebar nu dipake ngacaprak teu para ruku. Ingat ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah kana pengemban amanah. Itu teh khalifah. Ente terlin titah ulin ke dunia teh. Lain dititah nguseup, lain dititah ngagreb, lain dititah ibadah mengemban amanah, lain neangan duit, lain dahar, lain modal wungkul, tapi keur ibadah. Khalifah pengemban amanah. Ingat, ente suatu saat bakal maut bakal ditanya di yaumul akhir. Rek kitu wae, jeceng siga jida hirup teh. Yang listrik kan. Hari ibadah mah ngaji santares, santai sebentar. Nanti ke kaya. Keburu tiis. Segitu nih kabiatur. Siap, lanjut saya tikri. Jadi apa maksud dengan khalifah? Khalifah itu adalah pengemban amanah. Dalam hadis, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyata. Setiap pengemban amanah, setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyata. Pasti ditanya dari kepemimpinan, pasti ditanya tentang amanah. Kapan? Nanti anu pertanyaan di alam kubur teh naon? Marrobuka eta teh ditanya tentang amanah. Saha? Siapa Tuhan kalian? Bisa ngajawab? Mal bisa diapalkeun. Aslina. Mal bisa diapalkeun. AA tampil ya, perform di panggung. Teu ngapalkeun saeutik acan. Mungkin kok ngapalkeun we poho. Nanyana malaikat mah nya lain MC nu nanyana malaikat teu wawuh deui cara ngomongna kumaha basa Arab teu ngarti urang. Hah? Rabbuka malaikat. Saha Tuhan anjeun? Pertanyaan kayak gitu bisa nanya. Ya sabab nama Allah asing di telinga. Al-Quran antara dibaca, lapan Allah ke dengarti nyebut Allah ke Allah we Allah. Dia tidak tahu makna tauhid dari Allah itu apa. Asmaul husna, keajaiban Allah itu apa. Dengarti tewa, gimana bisa diucapkan? Kudu ngerti, kudu kenal, kudu mendalami, kudu menyelami ilmu-ilmu Allah. Kelak ente bakal bisa mengucapkan marrobuka jawab Allah. Tanpa menyelami ilmu itu, tanpa menyelami tauhid, waduh saya mal bisa ente ngajawab. Pertanyaan kedua nah, man nabi yuka, siapa nabi kalian? Mal bisa nyebut Muhammad mah, si eta mal bisa, si sahat mal bisa. Tanpa menyelami ajaran Nabi Muhammad, tanpa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tanpa paham tentang ilmu hadis, tanpa paham dengan ilmu sunnah, dengan tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah, ente mau bisa ngajawab Nabi Muhammad, jamin tulis saya. Sebab hari etamal ini dari mata turun ke hati, bukan hanya cinta, iman, agama gitu mah lain bakal ditempo nya ahna Allah teh bukan hanya diucapkan tapi kudu karasa, jadi harapan, jadi cita-cita, jadi syukur. Kudu gitu, bukan hanya manis di pipi. Mantap. Pertanyaan selanjutnya,
kita buka. Naon kitab aja. Kitab naonnya langsung ngaji Quran tepat. Bukan tahsin, bukan tartilnya tapi ente nikmat maca Quran, senang dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Ketika Al-Quran didengarkan ente menjadi tenang. Ketika Al-Quran didawamkan ente menjadi aman nyaman. Kapan itu? Ari tahsin, tartil maca Quran. Engke geus ente diajar. Jangan menapik ada urang kumaha can bisa diajar. Pahalana mah sarua. Bahkan kata Rasulullah 2 pahala. Geus tamatlah bab eta mah bab ngaji. Jadi lain alus ngaji jeung teu alus ngaji bukan. Tapi ente ya, kata Imam Ibnu Qayyim, bacalah Al-Quran laksana kalian berbicara langsung dengan Allah. Karena sejatinya Allah sedang berbicara kalian melalui kitabnya, melalui rasulnya. Al-Quran dibuat keur maneh, Al-Quran dibuat lain keur sato. Al-Quran turun bukan untuk binatang, tapi Al-Quran turun buat kalian. Jadi ketika ente baca Al-Quran, itu teh pesan Allah, messenger ti Allah yang perlu ente baca. Siapa punya? Al-Quran itu forward ti Nabi Muhammad ka urang. Baca ye Allah mereka urang baca ke maneh. Ketika kita baca Al-Quran, kita sedang berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Bukan pihak-pihak langsung Allah berbicara kau urang. Hikmat cing bener ketika baca Quran. Hindari baca Quran di nukara di mushaf mah. Supaya aya barokahnya. Lamun keur KPP teu masalah. Siap? Allah keur ngobrol. Jak cu anak kita di bapak rek ngomong. Mana rek kumaha lamun segera Kiai ageroan duduk diuk ente rekepkeun urang rek ngomong situasi ente rek kumaha diukna oge siap. Dan itu diajarkan ketika malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad kumaha cara ngobrol dengan Allah, kumaha cara ngobrol jeung malaikat, gimana cara ketika sikap ketika ente nerima ilmu. Ini Rasul, malaikat datang, turna diaduk. Ada apa? Emang pernah udah dan lagi kan, siap nerima ilmu. Diajarkan ku malaikat. Ketika nerima ilmu, teh kudu kumaha turna set. Mahwal iman, mahwal Islam. Hadisnya aya mah. Bab niat ya, bab niat. So apa caranya? Hadis itu tentang itu. Jadi ketika ente baca Quran, nu tadi khuduna kudu aya, tadarruna harus ada, hidmatna harus ada, sopannya harus ada, bersihnya kudu ada, kudu wudu, tartibna kudu ada, ulang aja mah kelek mong, kayak bulu kelek murakan Quran teh sopan. Siap. Siga gitu. Jadi keimanan nu kudu dibangun teh bukan hanya keimanan rukun dan syarat di dalam fikih saja. Tapi harus iman masuk dalam hati. Rukun syarat makan jelasnya. Salatnya apa? Salat itu adalah wudu heula, terus ngarep ke kiblat, ngadep kiblat, kemudian takbir, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian at-tahiyat, kemudian salam. Bebas beres urusan salat. Lakukan eta ku ente salat tanpa ada hati di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim, bukankah itu doa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukankah itu adalah pernyataan? Bagaimana mungkin sholat dilakukan hanya dengan rukun dan syarat tanpa menghadirkan hati? Siap bro? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Sekian dan terima kasih. Sedikit tapi ngepet.